Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Waduh, gimana nih kabarnya? Penonton setia Raja Galbay, gimana kabarnya? Semoga Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, by the way, ini kumis saya asli. Ya, ini kumis sangat panjang sekali. Beliau belum tentu panjang sih, gitu ya. Nah, jadi Raja Galbay itu punya ciri khas. Yang pertama kacamata dan kumisnya itu melengking gitu. Nanti mau sampai sini gitu ya. Oke ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan pinjol-pinjol mana saja yang ada debt collector lapangannya dan mana yang tidak ada debt collector lapangannya update terbaru. Gitu ya. Jadi karena ini finansial teknologi selalu berkembang, maka dari itu saya perlu memberikan info-info terbaru tentang pinjol-pinjol yang ada di Indonesia gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya menyebutkan pinjol-pinjol mana saja yang ada petugas sensusnya atau tidak ya, saya ingin mengajak Anda berdiskusi sebentar gitu ya. Mari kita diskusi sebentar, oke? Kenapa pinjol meng-hire atau merekrut DC lapangan? Ya, sedangkan pengajuan dana di pinjol itu secara online, ya kan? Pembayarannya pun secara online, ya, tidak pernah cash, gitu ya. Tidak ada yang dijaminkan juga, tidak seperti leasing, tidak ada jaminannya, gitu ya. Otomatis tidak ada yang bisa ditarik, gitu kan ya. Tapi kenapa penagihannya offline? Ya, didatangi oleh petugas dari pinjol tersebut, gitu ya. Sedangkan judulnya pinjaman online, gitu, daring gitu ya. Nah, jawabannya satu. Nah, karena perusahaan pinjol itu tahu kalau perusahaannya lemah. Ya, ini rahasianya. Ya, perusahaan pinjol yang merekrut DC lapangan adalah perusahaan yang selalu diselimuti ketakutan setiap harinya. Oke, mereka takut bangkrut, mereka takut uang investor tidak balik, mereka takut para nasabahnya berani melawan petugas penagihan WA, telepon itu, ya. Nah, karena mereka itu takut, jadi mereka balik menakut-nakuti nasabahnya duluan, gitu ya. Mereka menjadikan rasa takut sebagai sebuah alat agar perusahaan tersebut tetap bisa berjalan. Oke, jadi kesimpulannya bisnis pinjol itu sebenarnya bukan bisnis keuangan, bukan finance, bukan badan pembiayaan. Oke, tapi bisnis rasa takut. Ya, siapa yang takut, dia yang akan hancur. Ya, sudah banyak sekali buktinya ya. Nasabahnya yang takut, ya, jual ini itu sampai ada yang mengakhiri hidupnya. Ya, kalau pinjolnya yang takut pasti bangkrut. Ya, sudah ada juga cash wagon, dana fix. Ya, jadi bisnis pinjol itu adalah bisnis rasa takut. Siapa yang takut, dia yang akan hancur. Apakah Anda ingin hancur? Tentu tidak. Maka dari itu Anda perlu merapatkan barisan di belakang saya. Ya, Anda perlu menggalbaikan semua pinjol-pinjol di Indonesia. Oke ya. Nah, sedikit info untuk Anda. Perusahaan pinjol itu hanya akan berkembang di negara yang masyarakatnya itu sangat religius sekali. Ya, sangat taat sekali dengan agamanya. Oke, mudah ditakut-takuti dengan ayat-ayat agama. Entah itu Islam, entah itu Kristen. Pokoknya negara yang masyarakatnya itu taat beragama. Ya, jika masyarakatnya taat beragama, maka perusahaan pinjol akan berkembang pesat di situ. Oke. Namun, perusahaan macam pinjol itu tidak akan bisa berkembang di negara yang kebanyakan warganya ateis atau tidak beragama. Loh, Bang, kok bisa begitu? Ya iya, ya. Gimana mau ditakut-takuti dengan ayat gitu ya. Mereka saja tidak kenal agama. Oke? Orang Indonesia mau Kristen, mau Islam, ya agama apapun, ketika galbay pinjol mudah ditakut-takuti dengan kata-kata dosa. Ya. Karena masyarakat Indonesia dari kecil sampai besar itu sangat dekat sekali dengan agama. Gitu ya. Coba kalau pinjol ada di negara yang banyak mafianya, banyak ateisnya seperti Meksiko, Rusia mungkin ya. Paling cuma seminggu doang ya, pinjol itu terus langsung kabur hengkang bangkrut gitu ya. Karena tidak ada yang bisa ditakut-takuti. Oke, jadi bisnis pinjol itu bukan bisnis keuangan sekali lagi ya, melainkan bisnis rasa takut. Siapa yang takut, dia yang akan hancur.
Oke, apakah Anda mau hancur atau kita yang hancurkan pinjol-pinjol itu? Oke ya. Nah, kalau Anda mau menghancurkan pinjol-pinjol yang sudah menelan korban bunuh diri itu, maka kita harus menggalbaikan semua pinjol yang ada di Indonesia, termasuk pinjol yang ada di DC Lapangan juga, termasuk pinjol yang melaporkan Anda ke Selik OJK. Ya, wajib digalbaikan. Oke. Nah, dengan adanya video ini yang menerangkan mana pinjol yang ada di DC Lapangan atau tidak, Anda bisa menyiapkan strategi galbay jika nanti ada DC Lapangan yang berkunjung. Ya, saya akan berikan sedikit dasar pemahaman dari debt collector lapangan itu. Ya, nah, debt collector lapangan itu ya, mereka itu masih sama-sama manusia. Oke, masih makan nasi, masih tidur, ya, masih minum kopi. Oke, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan karena mereka masih manusia. Oke, kalau Anda mau tahu, Anda takut dengan DC Lapangan itu paling hanya 2 kali saja. Ya, setelah Anda bertemu dengan DC Lapangan yang ketiga kalinya, Anda tidak akan takut lagi. Oke ya, nah sekarang langsung saja saya akan menyebutkan pinjol-pinjol yang ada dan tidak ada DC Lapangannya. Oke, langsung kita ke TKP-nya yuk. Nah, sekarang saya sudah ada di Play Store gitu ya, agar mudah dipahami. Ada namanya, ada logonya juga gitu ya. Oke, langsung saja ya. Rupiah Cepat. Nah, Rupiah Cepat ini ada DC lapangannya hanya di daerah Jabodetabek. Dan itu pun banyak yang tidak didatangi gitu ya. Maksudnya banyakan mana? Ketika galbay Rupiah Cepat itu banyakan mana? Didatangi DC Lapangan atau tidak didatangi DC Lapangan? Kebanyakan tidak didatangi oleh DC Lapangan. Jadi aman-aman saja. Anda mau di Jabodetabek, mau di luar Jabodetabek, apalagi gitu ya, itu sangat aman sekali ya. Hanya 1% orang yang didatangi oleh DC Rupiah Cepat gitu ya. Oke ya, Rupiah Cepat aman lah ya, kita anggap aman saja. Oke. Yang kedua ada Pundi. Nah, ada Pundi ini adalah bantuan sosial juga gitu ya. Ini bansos ya, bener-bener bansos, tidak ada DC lapangannya, limitnya gede, silahkan dikuras saja. Oke. Yang ketiga ada Kredit Pintar. Nah, Kredit Pintar ini ada DC lapangannya hanya di daerah Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Oke ya, ingat-ingat ya. Di luar dari itu ya tidak ada DC lapangannya. Oke. Ya nggak usah takut-takut lah. Ya ngapain takut-takut dengan DC lapangan. Semakin Anda takut, semakin menjadi-jadi. Ya seperti pembahasan yang tadi. Ya oke. Lanjut, Bantu Saku. Bantu Saku drill bantuan sosial juga. Gitu ya. Bantu Saku, bantuan sosial Anda. Oke. Tidak ada DC lapangan ya, Bantu Saku. Lanjut, KTA Kilat drill bansos. Oke, tidak ada DC lapangannya. Isi cash. Nah, isi cash ini hanya ada di Jabodetabek saja dan kebanyakan tidak didatangi juga ya. Kalau Rupiah Cepat 1% yang didatangi, kalau isi cash 2%-nya saja yang didatangi oleh DC lapangan ya. DC lapangan ini hanya ada berada di Jabodetabek. Ya, DC lapangan isi cash itu. Di luar dari Jabodetabek sangat aman sentosa. Oke, jadi bagi Anda yang di luar dari Jabodetabek ya, silakan digalbaikan gitu ya. Oke ya, lanjut. Tunaiku. Nah, Tunaiku ini pokoknya kalau Anda mengajukan di Tunaiku lalu cair, berarti itu ada DC lapangannya gitu ya. Insya Allah Tunaiku ini DC-nya juga sopan-sopan, S1 gitu ya. Karena ketika saya lihat di Jobstreet itu ya, rekrutmennya itu ya agak bagus lah gitu, S1 gitu kan ya. Punya adab sedikit gitu ya. Oke, lanjut. Pinjaman Go ini adalah bantuan sosial juga, tidak ada DC lapangannya. Julo. Nah, Julo sama seperti isi cash gitu ya. Julo ini sama seperti Rupiah Cepat, 1%-nya didatangi gitu ya. Dan hanya berlaku di Jabodetabek saja, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya. Itu Julo itu ada DC lapangannya. Oke. Dan hanya 1% saja ya. Bang, saya mau galbay Julo. Boleh. Ya boleh, belum tentu Anda didatangi. Ya, banyak sekali ya nasabah-nasabah Julo itu curhat di Facebook, di Telegram itu ya, galbay 10 juta, 15 juta, ya 6 juta gitu ya. Itu tidak didatangi DC lapangan, hanya sedikit sekali gitu ya. Pokoknya sebenarnya ya ini ya rahasianya, kalau kalau pinjol merekrut DC lapangan itu sebenarnya mau bangkrut sebenarnya gitu, karena mengkolek dana-dananya gitu ya. Cepetan mau bangkrut gitu ya. Oke, lanjut ya. Pinjam Yuk ini tidak ada DC lapangannya. Nah, kalau Kredivo ini juga merata
ya. Kalau Kredivo merata ada DC lapangannya dan tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut sama sekali karena masih manusia, masih minum kopi, masih makan nasi gitu ya. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan DC-DC Kredivo itu gitu ya. Kalau Anda mau tahu ya, setiap viral debt collector itu pasti debt collectornya yang kena hukum, bukan nasabahnya. Ya, itu faktanya. Ya, Anda cari dimanapun, ya di YouTube, di dimanapun, pasti DC-nya yang sangar-sangar atau yang keterlaluan itu yang diproses ke hukum, ya bukan Andanya. Gitu ya. Tapi kalau Andanya lebih berani daripada DC, ya DC juga ciut gitu ya. Oke, lanjut ya. Uatas ini tidak ada DC lapangannya. Ya, aduh, Uatas apa sih Uatas gitu kan. Pinjam duit juga sama. Pinjam duit galbaikan saja ya, tidak ada DC lapangannya. UKU apalagi, UKU juga tidak ada DC lapangannya. Dana bijak tidak ada DC lapangannya. Indodana. Nah, Indodana ini 1% juga sama ya, berlaku di Jabodetabek gitu. 1%. Saya galbay di Indodana ya 7 juta 8 jutaan itu tidak pernah didatangi DC lapangan, padahal waktu itu saya masih ada di Jakarta ya, Jakarta Pusat. Oke. Lanjut Singa tidak ada DC lapangannya. Dana dompet ini ilegal ya, silahkan dikuras juga. Kredivas, yang Kredivas ini ada di Jabodetabek, random dan sedikit juga. Oke. Kredito tidak ada DC lapangannya, ada kami tidak ada DC lapangannya, Finplus tidak ada DC lapangannya, Uangmi tidak ada DC lapangannya, 360 kredit tidak ada DC lapangannya, Cairin tidak ada DC lapangannya, Kopi Susu tidak ada DC lapangannya, Klik Kami tidak ada DC lapangannya, Kredit Good, nah ini ilegal ya. Maukes tidak ada DC lapangannya. Oke, lanjut Samir tidak ada DC lapangannya gitu. Bang, saya nih Bang beneran takut sama DC lapangan gitu ya. Gimana kalau saya misalkan pinjam di pinjol-pinjol yang tidak ada DC lapangannya, terus ngelunasin pinjol yang ada DC lapangannya, mangga-mangga saja ya. Tapi ya ingat satu hal ya, kalau Anda sudah pernah melunasi pinjol, Anda akan pinjam lagi ya. Ujung-ujungnya Anda akan galbay. Ya, itu hanya mengulur bom waktu saja. Anda hanya menambahkan sumbu saja. Padahal mah sebenarnya ya akan meledak juga. Gitu ya. Jadi ketika Anda sudah tidak mampu lagi, ya sudah terima saja resikonya. Gitu ya. Itu lebih baik gitu. Mau ada DC lapangan, mau nggak ada DC lapangan, sudah saya tidak peduli ya. Lebih baik seperti ini. Ya, lebih baik seperti ini daripada minjol yang nggak ada DC lapangannya untuk menutupi yang ada DC lapangannya. Masih mending Anda galbaikan semua dan DC lapangannya tidak usah ditemui setiap kali datang. Ya, selama 3 bulan. Itu patokannya. Ya, patokan DC lapangan itu 3 bulan. Anda galbay Kredivo, ya, kredit pintar yang ada DC lapangannya, gitu yang pasti gitu ya. Anda 3 bulan keluar kerja ya dari jam 7 sampai jam 6 baru Anda pulang, itu Anda tidak akan pernah bertemu dengan DC lapangan. Oke ya, apalagi Anda sendirian masih single gitu ya, ngontrak atau ngekos gitu ya. Lupakan saja. Oke ya, setelah Samir ini tidak ada DC lapangan, di sini ada Aku Laku. Nah, kalau Aku Laku ini merata gitu ya, ada DC lapangannya gitu. Oke, lanjut. 360 kredit tadi udah ya, tidak ada DC lapangannya. Shopee. Nah, Shopee ini sangat banyak sekali gemuruhnya gitu. Ini didatangi. Percaya saya tidak ada DC lapangannya Shopee itu. Jangan pernah percaya dengan ketikan-ketikan para DC yang menyusup di grup-grup galbay pinjol itu. Ya, oke. Shopee tidak ada DC lapangannya. Oke. Yang kesekian ada Atome. Nah, Atome itu kan dari Kredit Pintar, tapi ya Atome ini ada DC lapangannya di Jabodetabek, random dan sedikit. Gitu. Ya, oke, lanjut. BRI Ceria. Nah, karena ini dari BRI gitu ya, Bank Rakyat Indonesia, pasti ya ada DC lapangannya. Tenang sajalah kalau BRI mah gitu kan ya, ada DC lapangan ya sudah Mas, nanti saja gitu. Santai saja gitu. Oke, lanjut. Home Credit. Ini ya, Home Credit ini ada DC lapangannya sudah merata gitu ya. Dan saya juga banyak mendengar DC Home Credit itu ya meresahkan gitu ya. Santai saja gitu kan ya. Santai sajalah, walaupun ada DC Home Credit, ada DC ini itu, tidak perlu takut ya. Kalau Anda semakin takut ya, pinjol ini akan semakin menjadi-jadi gitu ya. Tinggal tidak usah ditemui saja ya DC Home Credit, kita kerjain lah gitu kan ya. Oh, Home Credit ada DC lapangannya dimanapun, nggak usah ditemui
Ya, nggak usah ditemui, ngapain ditemui? Gitu kan ya, itu hak Anda gitu ya, tidak menemui DC lapangan gitu, bukan kewajiban Anda. Oke, bahkan galbay pinjol atau Anda tidak membayar pinjol itu bukan termasuknya kewajiban, tidak ada aturan OJK yang mewajibkan Anda untuk membayar pinjol. Nah, kalau Anda mau tahu itu. Ya oke, lanjut ya. Lalu Traveloka Paylater gitu ya. Nah, Traveloka Paylater ini karena bekerja sama dengan pinjol-pinjol lain gitu ya. Jadi akan saya anggap Traveloka ini ada DC lapangannya di Jabodetabek gitu ya. Karena kan Traveloka Paylater itu ada Kredivonya, ada Indodananya, Andanya pakai yang mana gitu loh ya kan. Jadi Traveloka Paylater ada DC lapangannya gitu ya. Oke. Nah, segitu dulu ya, pinjol-pinjol yang ada DC lapangannya. Kalau saya kurang gitu ya, silakan tanya di kolom komentar, "Bang, ini ada DC lapangannya enggak? Tadi kelewat," gitu ya. Akan saya jawab, oke. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda gitu ya. Sekali lagi, DC lapangan itu hanyalah manusia biasa ya, tidak berbeda dengan Anda. Dia itu bukan iblis, dia itu bukan setan. Dia hanyalah karyawan yang mencari sesuap nasi dengan cara menagih ke nasabah ya. Tinggal dari kitanya ya, mau hadapi seperti saya ya, ketemu dengan DC Kredit Pintar, hadapi sekali lalu tidak balik-balik lagi, atau bisa juga Anda tinggal tidak perlu menemui DC lapangan tersebut, sah-sah saja, semuanya sah. Oke ya, demi menyelamatkan hidup Anda. Oke. Semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.